Assalamualaikum. Kami dari Dos Abang, channel kita yang paling. Wow. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Bang. Betul. Setiap momen konten yang kita bikin kita selalu mensyukuri Bang. Benar. Karena apa yang dikasih oleh yang sang pencipta nih Bang, Betul. kita harus mensyukuri Bang. Betul. Ya, apalagi konten kita ini sekarang apa nih Bang? Konten kita pemahaman pada surat Al-Fatihah. Iya, itu termasuk dalam ruqyah juga loh Bang. Betul. Buat ayat ruqyah juga ya. Nah, pokoknya semua itu kita kumpas tuntas pokoknya Iya. sama narasumber ya Bang. Iya. Pokoknya kita datengin lagi nih Bang. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ini kita masih bersama dengan Ustadz Agung Ramadan Iya, MA. MA. Ya, gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Ustadz, Gimana Ustadz Abang, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semoga ya saudara-saudara Dos Abang juga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Sapa dulu dong Ustadz, semua sahabat Dos Abang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sahabat-sahabat Dos Abang sehat selalu dari Sabang sampai Merauke, Amin. dari Merauke sampai Sabang. Mudah-mudahan yang belum punya istri atau suami Allah temukan jodohnya ya. Amin. Dan mudah-mudahan yang belum punya kerjaan Allah mudahkan untuk mendapatkan pekerjaan tahun yang baru ini ya. Amin. Masya Allah. Dan mudah-mudahan juga yang belum bayar utang Allah mudahkan untuk bayar utang. Amin. Makanya kita harus berdoa nih di tahun yang baru ini. Bukan hanya tahun yang baru, tapi harus hatinya juga yang baru dan amal-amal ibadahnya juga yang baru dan rezekinya pasti yang baru juga gitu Bang. Dan semoga Dos Abang bisa menyajikan yang baru juga Ustaz, dengan Jadi kan orang senang-senang yang kreatif ya, Betul. yang inovatif. Iya. Jadi mudah-mudahan semoga Allah berikan keberkahan untuk semuanya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Ustaz sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah, ala Bikhair. kulli hal bi khair. Masya Allah. Setiap dalam keadaan selalu baik dan baik ya. Masya Allah. Masya Allah. Yang pasti tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Nah, Amin. yang tadi malas sholat, jadi Rajin sholat. yang tadi malas baca Quran, Jadi Rajin baca baca Quran. Quran. iya harus. Yang tadinya malas ke masjid, jadi sering Jadi sholat. sering. sering ke masjid. Betul. Yang Jadi tadinya harus. jomblo jadi punya pacar. Istri. Oh, punya istri. Istri. Tapi itu Harus nggak ya. bisa dipaksain ya, Iya. karena itu bukan beda sholat sama ini. Betul. Nah, statusnya Ustaz sendiri gimana? No comment. No comment. Iya. Karena ini Ustaz yang paling gaul nih. Masya Iya. Allah. Masya Allah. Dan Ustadz Agung ini mendukung Dos Abang juga. Ya, ini Selama termasuk untuk dakwah ya, Iya. untuk dakwah dapat pahala. Mendukung Dos Abang, mendukung sahabat Dos Abang juga ya Ustadz ya. Insya Allah. Karena Iya. Dos Abang itu channel-channelnya selalu untuk dakwah dalam al-bid'ah Allah. Amin. Amin. Semoga Itu yang saya selalu suka, istiqomah ya. Istiqomah. Amin. Doain kita terus Ustaz. Semoga Nah, istiqomah. selalu ihdinas siratal mustaqim. Iya. Seperti yang kita akan bahas nanti pemahaman surat Surat. Al-Fatihah pada nanti nyambung-nyambungin ke ayat-ayat ruqyah. Iya. Gitu. Harus ihdinas siratal mustaqim. Iya. Lurus mulu, jangan belok-belok. Iya. Oke? Ya oke Ustadz. Masya Semoga Allah. kita istiqomah ya. Amin. Amin. Semoga view-nya yang nonton banyak. Amin. Nah, dan ini bermanfaat untuk Sahabat Dos Abang sahabat semua. Dos Abang semuanya. Nah, ini Ustadz nih, kebetulan ada email masuk ya. Ya. Dari sahabat Dos Abang juga nih. Dia nggak mau disebutin namanya. Ya. Nah, Jomblo nggak? Gitu kata aku jomblo Iya, nggak? iya, iya. nanti kita cari ini Bang dulu ya. Iya, Iya, siap. Yang mau silakan komen di mau. bawah ini. Namanya nggak ada bang. Pokoknya buat Ustadz spesial. Iya. Keluar 2. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kenapa surat Al-Fatihah bisa dijadikan ayat ruqyah? Kenapa itu Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan bagi kita semuanya.
menjawab tadi apa tadi? Kenapa surat Al-Fatihah bisa dijadikan ayat ruqyah? Jadi sebenarnya nama lain dari surat Al-Fatihah pertama Ummul Kitab. Induknya Al-Qur'an. Habis itu ada namanya As-Sab'u Al-Mathani. 7 yang diulang-ulang. Makanya ayat ini kan 7 kan? Iya. Yang selalu diulang-ulang dalam setiap sholatnya. Bener nggak? Benar. Kadang-kadang juga nggak sholat aja diulang-ulang juga kan? Iya. Tapi maksudnya Sab'ul Mathani ini 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat 5 waktu kan gitu? Iya. Sholat sunnah gitu kan diulang-ulang juga. Atau enggak minta perlindungan. Nah, Iya. dan yang ketiga nama lainnya yang disebut Asy-Syifa. Asy-Syifa ini artinya penyembuh. Bukan hanya penyembuh untuk penyakit medis, tapi juga non medis. Makanya Al-Fatihah ini nama lain juga dengan Ar-Ruqyah. Nama lain dari kata Ar-Ruqyah untuk penyembuhan, begitu. Makanya kita harus bedakan mana penyakit medis maupun penyakit yang non medis. Non-medis. Kalau penyakit yang medis yang bisa terdeteksi medis, namanya penyakitnya dawa. Makanya ada hadis menjelaskan bahwa likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Iya. Likulli da'in dawa gitu. Makanya idza usibat dawa baru biidznillah. Kalau kita sudah ketemu obatnya, maka atas izin Allah sembuh. Itu khusus untuk penyakit medis. Iya. Likulli da'in dawa. Dawa itu obatnya. Da'in penyakitnya. Setiap penyakit ada obatnya. Pasti ada Dawa obat untuk medis. Tapi kalau asyifa itu penyembuh baik penyakit medis maupun non medis. Iya. Begitu Bang. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba sakit kepala, kalau medis minum Panadol sembuh kan? Iya. Tapi kalau misalnya sakit terus, tapi nanti tiba-tiba sembuh, nanti sakit sembuh lagi. Itu nanti ada masalah jadi penyakit non medis. Makanya bacakan nanti surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Iya. Gitu. Berarti itu khasiat dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah nama lain dari Ar-Ruqyah, artinya Iya. penyembuh. Bukan hanya medis tapi juga non medis. Jadi intinya kalau emang ada sahabat dos abang yang sakit kepala berhari-hari atau berlarut-larut, dia minum obat gitu dia ya. minum obat belum sembuh juga, dibacakan surat Al-Fatihah. Nah, sambil disentuh bagian yang sakit atau dadanya atau kepalanya, kakinya, tangannya, Iya. sambil diusap-usap. Sambil usap-usap. Insya Allah Insya Allah sembuh ya. sembuh. Yang penting niatnya ikhlas dan lillahi ta'ala. Yakin kalau Allah yang nyembuhin. Kalau kita datang ke dokter, kita aja yakin dokter bisa nyembuhin nggak? Iya. Maksudnya perantaranya. Oh, perantaranya. Iya. Makanya dokternya bisa nyembuhin nih, Iya. yakin. Tapi atas izin Allah perantaranya. Jadi semua itu ya Yang nyembuhin Allah. Iya, tetap. Nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali Allah. Iya. Makanya namanya Asy-Syafi, dialah yang penyembuh. Asy-Syafi. Asmaul Husna itu ya Asy-Syafi. Jadi untuk semua sahabat dos abang itulah dari kegunaan surat Al-Fatihah bang. Gitu dahsyat juga surat Dahsyat Al-Fatihah. bang. Iya. Makanya kayak seperti ini kan dibacain nih Iya. ayat Al-Quran atau Al-Fatihah, bacain surat Al-Fatihah. Habis itu doain untuk apa sakit kepala, misalnya sakit di lambungnya bacain Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Habis itu minum Bismillah gitu. Ya, aus. Ya, aus satu juga ya. Itu contoh maksudnya. Contoh bang. contoh. Iya. Itu enak. Kalau misalnya dibaca ini Ustadz nih surat Ya. Al-Fatihah, ini tadi Ustadz praktekin. Habis kita baca Al-Fatihah, terus kita kasih minum yang orang yang kita suka, dia nurut nggak? Yang nggak enak aja Oh, suka, nggak enak. apalagi yang suka ya. Oh, berarti gitu ya? Namanya suka mah suka aja pastinya. Apapun yang dilakukannya. Natural. Mas. Iya. Itulah. Cinta tidak disebutkan kata-kata. Masya Allah. Ini Satu namanya. yang goib ya. Iya, Iya. ini Ustadz cinta berarti ya. Masya Allah. Ustadz cinta. Masya Allah. Masya Allah. Nyambung ke soal ya. Ya, itu pengertian dari Ustadz Agung. Ya. Nah, next nih Ustadz nih, ada lagi nih email masuk nih. Masih yang bahas tentang Al-Fatihah Ustadz ya. Ada nggak dalil yang menjelaskan Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit? Jadi di zaman Rasulullah SAW itu diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri, Abu Iya. Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwa ketika Abu Sa'id Al-Khudri bersama rombongan-rombongannya, dia datang tuh ke suatu tempat
yang dimana di situ tempatnya ada seseorang yang banyak sekali gitu. Habis itu dia nggak maksudnya yang orang-orang kabilah itu ya cemooh lah, dia nggak mau menerima, akhirnya dia diusir lah bah. Kemudian tiba-tiba kepala sukunya itu tersengat kalajengking Arab. Kalajengking Arab datang ke tabib-tabib manapun nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada satu orang yang ngomong, coba datang ke orang itu, bisa jadi tadi yang kita usir dia bisa menyembuhkan, bisa ngeruqyah. Akhirnya dipanggil tuh. Akhirnya sahabat itu bilang, ketika nanti saya bisa bacain, maka kamu harus ngasih sesuatu, yaitu hadiahnya kambing. Akhirnya dia setuju, kemudian dibacain tuh surat Al-Fatihah, lalu dibacakan dan ditiup ke sakitnya yang tadi kena kepala suku. Akhirnya atas izin Allah dia sembuh langsung. Itu menjelaskan bahwa imannya sahabat sama imannya kita beda. Iya. Kalau kita di ruqyah sekali nggak sembuh belum tentu, 2 kali belum tentu sembuh, bisa kali sampai seminggu, harus sebulan. diagnosa dulu. Diagnosa dulu. Iya. Tapi kalau sahabat imannya udah masya Allah, dosanya udah nggak ada lah bahasanya. Berarti ruqyah itu di zaman sahabat Nabi atau Nabi Muhammad udah itu udah ada. Jadi kali baca langsung sembuh. Iya. Tapi kalau ada orang yang ibaratnya mohon maaf yang dia banyak ngelakuin dosa, ketika dia ngeruqyah bisa jadi nggak ada khasiat, nggak ada efek. Malah bisa jadi pas jinnya dibacain malah ketawa-tawa jinnya. Oh jadi harus istiqomah dulu. Makanya salah satunya Al-Fatihah ini termasuk nama lain dari Ar-Ruqyah dan bisa menyembuhkan penyakit medis juga. Itu kan salah terkena kalajengking Arab kan sekarang kan. Iya. Itu medis kan. Iya, itu medis. Iya, jadi medis yang nggak bisa ditangani lagi. Nah itu bisa surat Al-Fatihah. Masya Allah ya. Makanya di zaman Nabi SAW. Kemudian akhirnya udah sembuh, kepala sukunya dikasih hadiah kambing. Nih, bagusnya sahabat Rasulullah, apa dia ngomong? Jangan kita makan dulu kambingnya. Iya. Mengklarifikasi, takutnya makannya subhat kan. Iya. Langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi dijamu sama seorang dari sana. Ini saya dikasih kambing. Habis setelah saya ngeruqyah, gimana nih ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kasih saya satu. Maksudnya apa? Kita makan bareng-bareng. Itu menandakan bahwa dibolehkan untuk baca surat Al-Fatihah. Oh jadi asal usulnya dari situ. Dari situ. Makanya Rasulullah bilang, tahu dari mana surat Al-Fatihah itu bisa meruqyah. Makanya kata Rasulullah. Iya. Nah, dari situ asal usulnya surat Al-Fatihah bisa dijadikan untuk ruqyah. Makanya hikmahnya apa? Pertama, kita harus yakin atas izin Allah. Iya. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, harus beriman kepada Allah, yakin harus sembuh itu cepat. Makanya peruqyah ini harus yang dekat sama Allah, Benar. bukan yang jauh. Iya. Tapi kalau jauh dari Allah kira-kira bisa sembuh nggak? Agak susah. Tapi kalau dia merasa dirinya dia itu bisa lah, istilahnya kan sombong juga ya. Iya. Itu kira-kira bisa nggak? Jadi intinya kembali ke niatnya lagi, Bang. Oh. Insya Allah emang dia bisa nyembuhin, tapi dengan niat atas izin Allah ini semuanya. Kalau niatnya kita nolong, ya bantu atas izin Allah, maka nanti Allah akan sembuhkan dari segala macam penyakit-penyakitnya. berarti kembali lagi ke hatinya. Hati. Ke hatinya. Berarti peruqyah itu harus benar-benar Artinya ikhlas. Ikhlas, betul. Harus dihilangkan dari rasa-rasa yang penyakit hatinya seperti itu. Makanya hati itu kan sebagai apa tadi? Raja. Anggota tubuh ini sebagai prajurit. Iya. Jadi kira-kira prajurit harus mengikuti perintah rajanya. Nggak mungkin kan prajurit yang nyuruh rajanya? Nggak mungkin. Nggak mungkin tiba-tiba kita maki orang kalau hatinya nggak kotor kan? Iya. Benar nggak? Betul. Apalagi kalau sampai mendarah daging ya. Aduh, dendamnya ya. Iya. Dari hati yang kotor, pikirannya udah kotor, langsung dah bikin Iya. hoak, bikin ini, bikin caci maki. Iya. Caci maki bukan dari mulut aja kan? Iya. Dari tangan bisa nggak? Bisa. Gitu. Tapi misal apa tuh Ustaz? Ada orang yang istilahnya dia nggak sirik sama orang itu, tapi orang itu sirik ke sini. Misalnya begitu ibaratnya.
Lah berarti ada yang bermasalah dong dari dia nih. Hatinya itu bermasalah. Tapi harus diklarifikasi, sebenarnya tadi yang abang bilang itu bukan syirik, namanya iri. Iri ya. Kalau syirik itu kan menyekutukan Allah. Iya. Kalau iri kan ibaratnya dia senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, gitu nggak? Iya betul. Temennya, saudaranya punya mobil, dia dadanya nyesek. Ya nggak? Oh, itu Temennya aspal punya, kan? iya makanya. Temennya punya mobil, dia tiba-tiba sakit stroke kan? Berarti apa? Susah melihat orang Senang. senang melihat orang Susah. Saya namanya iri. Jadi mendingan kita lepas aja ya. Lepas aja. Lillahi ta'ala. Kalau saudaranya tetangganya punya mobil, ya beli mobil lah. Iya beli mobil Tapi loh. jangan sombong lagi. Iya. Gara-gara gua nih sombong. Iya. Gue pengen ngelakuin supaya jangan dibilang nggak punya uang gitu. Betul. Tapi kredit ya maksain ya. Tadi juga masalah Nggak artinya. boleh. Nggak boleh. Jadi nggak boleh banggain diri, nggak boleh ini. Betul. Tetangganya punya istri baru, kita nggak boleh kita punya istri baru. Nikah lagi, nikah. Boleh. Oh kalau bisa boleh. 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 Tapi izin dulu. Oh gitu Ustaz Agung. Hati-hati. Iya. Iya. Jadi itu pelajaran dari Ustaz Agung nih Bang ya. Apa sih tentang arti ruqyah itu? Arti Al-Fatihah itu di dalam pemahaman, di dalam ruqyah ya. Iya. Itu. Makanya kan di surat Al-Fatihah itu kan menjelaskan bahwa ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ini di sini ada tauhid uluhiyah dan tauhid, ibaratnya ini tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Uluhiyah itu menyembah kepada Allah, wa iyyaka nasta'innya kita harus minta sama Allah. Di situ. Harus minta sama Allah yang memberikan ibaratnya kesehatan, kesenangan, semuanya gitu kan. Kadang-kadang kita nyembah sama Allah, tapi kita mintanya sama siapa? Sama Allah, sama dukun. Kemana? Ke Gunung Kawi. Apa Gunung Sindur? Salah. Iya aneh kan gitu. Datang ke sana pengen mempunyai ilmu kebal gitu kan. Datangnya kemana? Jadi kita cuma hanya minta sama Allah aja ya. Jadi mau susah, mau seneng, mau apa, Hanya bergantung sama Allah. Iya. Makanya surat Al-Fatihah ini banyak faedah-faedahnya kan. iya. Jadi semua sahabat doa Sabang ini Iya. pembelajaran yang sangat penting Bang. Benar, sangat penting banget. Iya. Jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya. Ya kan? Benar. Itu apa sih tentang arti ini? Iya. Kenapa surat Al-Fatihah bisa dijadikan ruqyah? Iya ayat ruqyah. Benar. Dia maupun non medis atau medis ya kan? Iya. Harus tahu, makanya tadi diulangin lagi, dawa obat medis. Betul. Syifa dia obat tapi untuk medis dan medis. Disebut syifa gitu. Gitu ya. Iya, untuk semua sahabat doa Sabang. Iya. Semoga mudah-mudahan konten kita ini bermanfaat Iya, Bang. betul. Ada pertanyaan lagi nggak? Kenapa? Masuk Oh, aja. udah nggak ada Ustaz, cuman ada 2 doang ini kayaknya. Iya. Ada. Ya next nanti kita lebih perdalam lagi lah ya Iya. tentang pemahaman adat ruqyah. Iya, ayat itu. Ya, Iya. pokoknya buat semua sahabat doa Sabang Dari Sabang sampai Merauke. ya dari Merauke sampai Sabang kita berterima kasih banget nih Betul. ya kan. Yang udah setia nonton channel Dua Sabang. Iya, dan kita selalu menghadirkan yang bermanfaat Bang. Iya. Nah, untuk kalian bermanfaat, untuk kita keberkahan. Betul. Iya. Untuk Ustadz Agung Insya Allah. insya Allah jariah. amal jariahnya ya. Iya. Tanpa kalian, Channel kita tidak bisa berkembang. tanpa kalian. Kita bukan siapa-siapa. Jangan lupa Subscribe, like, komen, and share. share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir, hadir, hadir.